Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fadila. Saya dari kelas 2C Pendidikan Fisika dengan NIM 121200795. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai sumber hukum Islam Al-Qiyas. Qiyas berasal dari kata qasa yaqisu qiyasan, yang artinya pengukuran. Secara istilah yang telah dikemukakan oleh para ulama usul fikih, qiyas yaitu menjelaskan status hukum syariah pada suatu masalah yang tidak disebutkan nasnya dengan masalah lain yang sebanding dengannya. Al-Qiyas merupakan sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Al-Qiyas adalah sumber hukum yang tidak mempunyai nasnya dari Al-Quran ataupun hadis, yaitu dengan cara menetapkan hukum secara perbandingan dengan suatu yang ditetapkan hukum berdasarkan kepada nasnya. Rukun qiyas ada 4, yaitu ada al-aslu, yaitu hukum yang sudah jelas dengan didasarkan kepada nasnya yang jelas. Kemudian ada al-far'u. Al-far'u sendiri yaitu artinya cabang, yang dimaksud yaitu suatu masalah yang tidak ditemukan nasnya di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah secara eksplisit. Kemudian ada al-hukmu, yaitu hukum syar'i yang ada nasnya di mana hukum itu tersemat pada al-aslu. Kemudian ada al-ilat. Al-ilat ini yaitu kesamaan sifat hukum yang terdapat di dalam al-aslu dan juga al-far'u. Syarat qiyas yaitu harus ada kasus pokoknya atau usul. Kemudian ada ketetapan hukum dari kasus pokok. Kemudian ada kasus cabang. Kemudian ada ilat, yaitu alasan. Kemudian ada pembagian qiyas, yaitu ada qiyas aulawi, yaitu yang mana kasus cabangnya lebih berat daripada kasus pokok. Contohnya seperti memukul orang tua dengan kasus qiyasnya yaitu memukul orang tua. Kasus pokoknya yaitu berkata Di sini qiyasnya lebih berat karena memukul itu lebih berat daripada lebih kasar daripada mengatakan Kemudian ilatnya di sini yaitu sama-sama menyakiti orang tua. Kemudian ada qiyas musawa. Qiyas di sini yaitu sama-sama beratnya ataupun ringannya, yang mana antara kasus pokok dengan kasus yang dikiaskan itu sama berat ataupun ringannya. Seperti contohnya antara meminum khamr dengan meminum narkoba. Kemudian ada qiyas adna. Qiyas di sini yaitu kasusnya lebih ringan daripada kasus pokok. Contohnya seperti merusak harta anak yatim dengan memakan harta anak yatim. Kasus pokoknya di sini yaitu merusak harta anak yatim, dan kasus yang dikiaskan yaitu memakan harta anak yatim. Di sini memakan harta anak yatim lebih ringan daripada merusak harta anak yatim. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.